berapa? 160-an lebih ya. Ini lebih pendek kuncinya. Hanya memang tentunya akan lebih aman daripada dash ya, daripada dash asli karena panjangnya 2 kali lipat. Dan harapannya juga lebih aman daripada double dash karena di sini ada tambahan satu lagi proses ya, proses enkripsi. Seperti itu. Ya. Mengapa di tengah itu dibuat dekripsi? Karena ini sebetulnya untuk mengakomodasi pengguna yang masih menggunakan dash yang lama gitu. Jadi kalau pengguna menggunakan dash yang lama, maka sebetulnya ini meskipun dieksekusi 3 kali hasilnya akan sama gitu. Jadi ini menggunakan K1, kemudian ini adalah enkripsi. Nah, karena dash yang lama, ini berarti K1 juga gitu ya. Dash lama kan kuncinya hanya 1 ya. Nah, ini masih sama, sehingga ini sebetulnya nanti menjadi plain text. Menjadi plain text, kemudian di di enkripsi ya, yang terakhir dengan K1 lagi, sehingga menjadi ciphertext. Untuk pengguna dash yang lama, jadi misalnya ya ada 2 pihak yang berkomunikasi, yang satu menggunakan dash yang lama, yang satunya menggunakan triple dash, ya. Maka dengan adanya ini E kemudian D kemudian E, pihak yang menggunakan triple dash tetap bisa melakukan dekripsi gitu, ya. Jadi di sini berarti datanya adalah kuncinya di sini sama ya, K1 ini juga K1. Kira-kira seperti itu. Untuk mengakomodasi memungkinkan pengguna triple dash untuk mendekripsi data yang dienkripsi oleh pengguna versi lama dash atau single dash tadi. Oke. Ya, panjang kuncinya jika full 168 bit dan ini sudah lumayan aman sebetulnya. Tapi karena dari sisi algoritmanya sendiri masih menggunakan dash ya, keamanannya bergantung pada kunci ini saja gitu ya. Jadi dari sisi algoritmanya tidak ada peningkatan keamanan. Ya hanya dieksekusi lebih dari 1 kali gitu ya. Oke. Nah ini penggunaan triple dash, tapi ini aturan yang sudah lama karena sekarang sudah, saya kira mungkin sudah nggak pada pakai ya triple dash, sekarang semuanya beralih ke AES. Jadi dulu di awal-awal AES mungkin ya, ini ada semacam petunjuk begitu bagaimana menggunakan triple dash. Ini salah satunya, ini original dash yang kuncinya hanya 56 bit itu hanya boleh dipakai untuk sistem lama. Sistem baru itu harus menggunakan triple dash. Kemudian triple dash dan AES bersama-sama akan digunakan sebagai algoritma yang disetujui oleh FLPS. Harapannya nanti semuanya akan beralih ke AES. Kira-kira sekarang sudah tercapai ini ya. Triple dash kayaknya udah jarang yang menggunakan. Oke, triple dash sendiri karena kuncinya 168 bit, maka lebih aman daripada dash ya. Hanya ya ini algoritma enkripsinya sama, ini ada keuntungan dan juga ada kelemahannya. Keuntungannya ya tidak menggunakan algoritma yang baru begitu, jadi sama. Tapi kekurangannya ya yang menjadi kelemahan algoritma dash-nya ya sudah
ya ke bawah gitu ya, terbawah. Ya, kemudian lebih lambat tentunya dibandingkan dengan dash. Ya. Kemudian dari sisi ukuran bloknya, karena hanya 64 bit itu dianggap kurang efisien. Diinginkan ukuran blok yang lebih besar. Oke, saya kira itu ya untuk perkembangan dash dan apa namanya proses transisinya menuju ke AES. Nah, sekarang untuk AES kita mulai dulu dengan ringkasan finite fields, ringkasan dasar matematikanya ya untuk AES ini. Oke. Aritmetika modular dan finite fields. Ya. Mungkin kita tidak usah detail ya, sekedar mengingat, mereview apa dasar-dasar dari AES yang seharusnya sudah dibahas ya di matematika diskrit ini. Grup ring field ya, aritmetika modular juga saya kira keterbagian juga. Aritmetika polinomial mungkin di kalkul sudah ada. Ya, penggunaannya ada di banyak hal selain AES juga dipakai di kriptografi kurva elips ya. Kemudian message authentication code juga menggunakan dan skema enkripsi autentikasi GMC. Ini Anda sudah tahu terbagian, membagi dan lain-lain itu ya. Bagiannya ini seringkali kita membuat semacam ini ya, masuk untuk Euclid apa namanya algoritma Euclid untuk mencari FPB itu kan juga kita merepresentasikan ini. Ini R-nya adalah residu. Kemudian FPB ya, sudah tahu Anda. Ini algoritma Euclid yang tadi saya sampaikan. Intinya merepresentasikan bilangan itu sebagai dalam bentuk demikian, jadi perkalian dari quotient-nya ditambah dengan remainder-nya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus menerus sampai nanti remainder-nya adalah 0. Ya. Ketika remainder-nya 0, maka kita sudah mendapatkan apa namanya FPB-nya, greatest common divisor. Ya, kemudian aritmetika modular juga sudah, saya kira, jadi modulo itu ya, 11 modulo 7 adalah 4. Yang hati-hati yang negatif ya. Min 11 modulo 7 itu bukan 4 ya. Atau bukan min 4 ya, tetapi 3. Ya, 3. Kenapa? Karena ketika kita melakukan operasi modulo, maka sebetulnya yang kita ambil itu adalah bilangan ya, yang lebih kecil dari bilangan tersebut yang bisa habis dibagi dengan 7 gitu ya. Habis dibagi dengan membaginya. Di sini yang lebih kecil dari min 11 itu adalah min 14 gitu. 14 habis dibagi 7 kan. Baru kemudian kita kurangkan ya. Kita kurangkan min 11 dikurangi dengan min 14. Hasilnya adalah 3. Ini untuk yang negatif. Tapi di dalam kriptografi itu kita sebagian besar, hampir selalu ya, menggunakan bilangan yang non-negatif ya. Jadi yang negatif ini bisa kita abaikan. Nah, ya, kemudian ukuran modulo, dan juga masih ingat, itu berarti hasil modulunya sama terhadap suatu nilai modulus tertentu. Jadi,
A kongruen dengan B modulo N. Ini berarti A mod N sama dengan B mod N. Oke, saya kira itu. Kemudian ini operasi-operasinya. Ini modulo A mod N ditambah B mod N itu sama dengan A ditambah B mod N gitu ya. Pengurangan juga demikian, kemudian perkalian juga seperti itu. Nah, sehingga misalnya kita mau mencari 11 pangkat 7 ya, modulo 13, maka kita tidak harus mengalihkan membuat perpangkatan 11 sebanyak 7 kali ya. 11 kali 11 kali 11 gitu. Lalu kemudian modulo 13. Tapi bisa dengan melakukan perkalian sedikit demi sedikit, kecil-kecil gitu. Jadi ini 11 kuadrat, modulo 13 itu 4. Kemudian dari sini kita bisa mencari 11 pangkat 4 modulo 13. Karena ini berarti 4 kuadrat ya, 11 kuadrat dikuadratkan lagi ya, 11 kuadrat kan tadi ini 4. Ini berarti 4 kuadrat. 4 kuadrat itu modulo 13, 16 modulo 13 itu adalah 3. Ini kan berarti kita hanya perlu menghitung angka yang kecil gitu. Tidak perlu angka yang besar. Kemudian 11 pangkat 7-nya bisa dicari dengan 11 kali 11 kuadrat kali 11 pangkat 4-nya. Jadi ini hasil ini tadi. 11 kali 4 yang ini kalikan 3. 32 modulo 13. Hasilnya adalah 2. Seperti itu. Jadi tidak perlu 11 kali 11 kali 11 sampai dengan 7 kali gitu ya. Baru kemudian dimodulkan 13. Cukup dengan angka yang kecil-kecil. Ya, kemudian mengingat Zn ya. Zn itu adalah simbol ya, untuk himpunan bilangan bulat non negatif yang kurang dari n. Jadi anggotanya 0, 1, 2 sampai dengan n-1. Nah, ini disebut sebagai himpunan residu atau kelas residu modulo n. Dan tiap bilangan bulat merepresentasikan kelas residu ya. Artinya sebetulnya untuk semua bilangan bulat ya, kita bisa melakukan pengelompokan gitu. Mengelompokkan berdasarkan nilai dari modulo n-nya. Dari 0, 1 sampai dengan n-1 ya. Misalnya saja untuk modulo 4 ya. Untuk residu 1 itu berarti semua bilangan bulat yang jika di modulo 4 hasilnya adalah 1. Ini min 7, min 3, 1, 5, 9, dan seterusnya. Itu adalah kelas residu 1 untuk modulo 4. Seperti itu. Ya, kemudian ini saya kira juga ini sudah tahu ya, sifat komutatif, asosiatif, distributif, identitas gitu ya. Identitas itu 0 ditambah W modulo N itu sama dengan B modulo N untuk yang penjumlahan. Untuk yang perkalian 1 ya. 1 kali W modulo N itu adalah W modulo N. Kemudian ada inverse aditif. Jadi di sini untuk setiap W ya, terdapat Z demikian hingga W ditambah Z itu adalah 0 modulo N. Oke, saya kira itu yang penting. Oke, ini algoritma Euclid mungkin nggak perlu ya. Ya,
Kemudian di matematika diskrit saya kira juga sudah dibahas nih ya, grup. Jadi di sini grup itu himpunan elemen, ya, operasinya operasi biner, notasinya adalah biasanya titik seperti ini, dot ya. Yang nanti menghubungkan setiap pasangan berurutan AB dari elemen di GIS, demikian hingga ini berlaku. Jadi dia sifatnya closure. Jika A dan B berada di G, maka A dot B juga di G, gitu ya. Kemudian ada sifat asosiatif. Kemudian ada elemen identitas, ya. Di A dot E sama dengan E dot A sama dengan A. Kemudian ada elemen inverse. Di A dot A inverse itu adalah A inverse dot A. Tuh. Itu grup. Nah, ya ini saya kira tambahan saja sih. Elemen berhingga dan elemen tak berhingga. Grup abelian itu berarti memenuhi properti tambahan, yaitu sifat komutatif juga berlaku. A dot B sama dengan B dot A. Gitu ya. Nah, contoh dari grup abelian, jadi dia grup tapi juga memiliki sifat komutatif. Itu adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian yang lebih restriktif daripada grup itu adalah ring. Ya. Maksudnya lebih bukan restriktif ya, tapi malah lebih ada syarat tambahan. Jadi ya restriktif ya, lebih restriktif. Di ring. Nah di sini selain operasi biner dot tadi yang di sini disimbolkan dengan tambah, itu ada operasi yang lain yaitu X atau kali mungkin ya secara umum. Jadi ring itu sebetulnya merupakan grup abelian pada operasi penjumlahannya. Kemudian untuk grup aditif, elemen identitasnya adalah 0. Inverse dari A-nya adalah min A. Nah, karena di sini ada perkalian, maka sifat closure-nya tidak hanya pada penjumlahan, tapi pada perkalian juga. Jadi jika A dan B di R, maka AB juga di R. A kali B maksudnya di sini. Kemudian ada sifat asosiasi dari perkalian dan juga distributif. Nah, ini secara ringkas, ring itu himpunan yang dapat dikenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian tanpa harus meninggalkan himpunan tersebut. Jadi, semua elemen di dalam himpunan itu, jika dikenai operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, maka dia, elemen hasilnya, itu pasti berada pada himpunan tersebut juga. Bukan di luar gitu ya. Bukan di luar. Ini contohnya ya, himpunan matriks bujur sangkar N dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Contoh saja. Kemudian ada tambahan sifat, ya, tambahan properti begitu, yang itu menjadikan ring itu secara khusus disebut sebagai ring komutatif. Ya. Jadi itu tambahannya mirip dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu kan grup abelian itu ada sifat komutatif untuk penjumlahan. Nah, ini ring komutatif itu memiliki sifat komutatif pada perkaliannya. Ya, di AB sama dengan BA. Ya, kemudian lebih spesifik lagi ya, integral domain. Integral domain itu berarti ring komutatif, tapi ada tambahan sifat, yaitu ada identitas multiplikatif, ya. Identitas multiplikatif. Jadi ada identitas elemen, misalnya apa ya, disimbolkan satu gitu ya. Identitas di mana A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Kemudian tidak ada pembagi 0. Jika AB di R dan AB sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tidak. Oke. Nah, contoh dari integral domain itu adalah himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan perkalian.
Kemudian field-nya, field di sini syaratnya adalah dia harus berupa integral domain dan ada inverse multiplikatif. Jadi ringkasnya kita melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa meninggalkan himpunan tersebut. Jadi kalau ada dua elemen dikenai operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, maka hasil operasinya harus masih berada pada himpunan tersebut begitu. Contoh dari field adalah himpunan bilangan rasional. Himpunan bilangan rasional itu dikenai operasi penjumlahan. Dua elemen dikenai operasi penjumlahan, pasti hasilnya juga masih bilangan rasional gitu. Pengurangan juga bilangan rasional, perkalian juga bilangan rasional, pembagian juga bilangan rasional, kecuali pembagian dengan 0 ya. Tidak didefinisikan. Ya. Kemudian finite field, ya, finite field GF, kalau field itu adalah bilangan bulat ZP. Ingat bahwa ZP itu berarti himpunan bilangan non negatif yang kurang dari P. Jadi anggotanya 0, 1 sampai dengan P-1. Ya, dengan operasi modulo P. Ya. Nah, ini merupakan ring komutatif. Jadi dia, ini sifat-sifatnya ya. Grup abelian, kemudian ring komutatif, ini dari mulai closure untuk penjumlahan, asosiatif, komutatif, identitas, inverse aditif, ini semuanya dipunyai. Kemudian sifat untuk ring komutatif, untuk perkaliannya ya di sini, closure, asosiatif, distributif, komutatif, dipunyai juga. Ya. Nah, kemudian inverse multiplikatifnya juga dipunyai. Ya. Tapi dengan syarat jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut relatif prima terhadap P. Relatif prima terhadap P. Kalau dia tidak relatif prima terhadap P, merupakan faktor P, maka tidak memiliki inverse, ya. Inverse multiplikatif. Nah, kita akan melihat ini untuk GF2. GF2 itu berarti anggotanya 0 dan 1 saja. Jadi, ini untuk penjumlahan, tabel penjumlahan, bisa dilihat ini nilainya ya 01. 01 gitu ya. Pas tabel perkaliannya juga bisa dilihat. Kemudian inverse untuk penjumlahannya didefinisikan dengan baik. Inverse untuk perkaliannya yang 0 nggak ada ya. Yang 1 itu adalah 1. Kalau kita perhatikan sebetulnya penjumlahan ini ekuivalen dengan operasi XOR, exclusive OR. Sedangkan perkalian itu ekuivalen dengan operasi N. 0 dengan 0 kali 0, 1, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1. Nah, ini XOR ya. Oke. Kemudian yang lebih besar, misalnya GF7. Nah, GF7 ini bisa kita lihat 5 ditambah 5 misalnya. 5 ditambah 5 modulo 7 gitu kan, operasinya itu. 5 ditambah 5 modulo 7. Itu adalah 3. 6 ditambah 6 modulo 7 itu adalah 5. Seperti itu. Kemudian perkaliannya juga bisa kita lihat, misalnya 6 kali 6, 6 kali 6, kita tahu hasilnya 36. 36 modulo 7 itu adalah 1. Kemudian inverse aditifnya didefinisikan dengan baik ya. Semuanya punya gitu ya. Sebetulnya tinggal kita lihat saja sih di sini.
Ini 0, supaya menjadi 0, dia tuh ditambahkan dengan 0 gitu ya. Kemudian untuk 1, ini 6. 1 dengan 6. Ini. Kemudian 2 ini 5. 3 ini 4. 4, 3 ya, dan seterusnya. Balikan. Nah, inverse multiplikatif itu adalah jika hasil kalinya di sini menghasilkan 1. Jadi ini misalnya ya, 1 kali 1 modulo 7 itu adalah 1. 2 kali 4 modulo 7 adalah 1. Ya. 3 kali 5 modulo 7 adalah 1. 4 kali 2, tadi ini kebalikannya aja ya. 5 dengan 3, 6 dengan 6. 6 kali 6 modulo 1 adalah, modulo 7 adalah 1. Ya, sehingga ini adalah inverse perkaliannya. Gitu. 1 itu 1, 2 itu 4, 3, 5, 4, 2, 5, 3, dan 6. Oke, nah mengapa kita perlu menggunakan find field? Yang khususnya sebetulnya nanti 2 pangkat N. Jadi di sini sebetulnya karena ya kita bekerja dengan bit lah, paling gampang. Kita bekerja dengan binary digit. Ya. Nah, jadi di sana ada 0 dan 1 saja ya, 2 pangkat N. Kita sebetulnya bisa menggunakan misalnya, kalau kita punya 8 bit, maka sebetulnya kita untuk desimal, ya, kita bisa memiliki range nilai antara 0 sampai 255. Tetapi di sini 256 ya. Kalau range-nya 0 sampai 255 itu kan berarti Z-nya 256 gitu kan. N-nya 256 lah. Zn di sini berarti N-nya 256. Ya. Nah, karena ini bukan prima, maka nanti untuk mendapatkan inverse tadi, tidak semuanya didapatkan. Sehingga 256 modulo 256, aritmetika modulo 256 itu bukan merupakan fit. Nah, itu bukan merupakan fit ya. Kita bisa menggunakan bilangan prima yang terdekat, 251 misalnya. Tetapi berarti bilangan 251 sampai dengan 255 tidak digunakan. Karena kalau N-nya 251, maka Zn ya, itu antara 0 sampai 250. 251 sampai dengan 255 ada 5 bilangan ya, tidak dipakai. Tuh. Oke. Nah, kemudian yang lain, kalau misalnya dipakai 3 bit, misalnya dipakai 3 bit, ini bisa dipakai aritmatika modulo 8. Ya. Tapi ternyata nanti kemunculan bilangan tidak 0, ya, pada tabelnya itu tidak merata. Kita bisa lihat di sini, 4-nya itu muncul banyak sekali ya. Tadi 12 kali kemunculan 4, tapi hanya ada 4 kemunculan 3, gitu. Jadi tidak merata ya. Seperti itu. Sehingga Z8 juga tidak bisa ya dipakai. Untuk yang 3 bit. Oke. Kemudian aritmetika polinomial. Ini saya kira mungkin nggak perlu ya. X tambah GX. Saya tinggal menambahkan saja ya. Kurang juga mengurangkan, kali berarti dikalikan. Bagi ini yang mungkin agak sulit ya. Tapi bisa ya kita lakukan.
Nah, di dalam aritmetika polinomial, ya, ada yang disebut sebagai irreducible polinomial. Di irreducible polinomial itu jika sebuah polinomial disebut irreducible jika dan hanya jika dia tidak dapat diekspresikan sebagai hasil kali dari dua polinomial dengan derajat lebih kecil dari derajat fx. Jadi ini semacam polinomial prima gitu ya, karena tidak bisa difaktorkan lagi. Tidak bisa difaktorkan lagi. Ini contohnya ya, x adalah x pangkat 3 ditambah x tambah 1. Ini dengan cara apapun ya, Anda tidak bisa memfaktorkan ini. Ya, ini yang paling kecil gitu. Nah, ini disebut sebagai irreducible polynomial. Nah, untuk GF2 pangkat N, ya, maka sebetulnya dengan mudah bisa kita buat pedoman begitu. Jadi di sini penjumlahan itu sama dengan operasi eksklusif OR. Penjumlahan sama dengan operasi eksklusif OR. Kemudian penjumlahan dan pengurangan ekuivalen pada modulo 2. Jadi penjumlahan dan pengurangan itu sama gitu, ya. 1 ditambah 1 itu sama dengan 1 dikurangi 1 gitu. Hasilnya adalah 0. 1 ditambah 0 sama dengan 1 dikurangi 0, hasilnya 1. 0 tambah 1 itu sama dengan 0 dikurangi 1, hasilnya juga 1. Jika perkalian menghasilkan polinomial dengan derajat lebih besar daripada n-1, maka polinomial direduksi dengan melakukan operasi modulo dengan irreducible polynomial dengan derajat n. Gitu. Jadi, kita bagi dengan mx dan menyimpan sisanya. Nah, untuk polinomial derajat 3 itu bisa dipakai paling enggak 2 ini ya. Di x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah 1, dan satunya lagi adalah x pangkat 3 ditambah x ditambah 1. Itu 2 irreducible polynomial derajat 3. Oke, ini sebagai contoh dulu GF2 pangkat 3. Jadi tadi penjumlahannya menjadi eksklusif OR. Perkaliannya sebetulnya kalau kita berbicara mengenai operasi bit ya, itu sebetulnya adalah geser kiri pada masing-masing bit. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan ya jika diperlukan, dan operasi modulo dengan irreducible polynomial geser kiri pada masing-masing bit. Kemudian dilanjutkan dengan penjumlahan kalau memang perlu, dan operasi modulo. Ya, kemudian dilihat, nanti kita lihat tabel penjumlahan dan perkaliannya simetris pada diagonal utama, berarti sifat komutatif dipenuhi. Kemudian semua elemen tidak nol memiliki inverse multiplikatif. Semua elemen tidak nol memiliki inverse multiplikatif. Sehingga ini memenuhi syarat sebagai finite set. Ini ya, ini contohnya untuk yang penjumlahan misalnya 6 tambah 5 ya. Ini 6, ini 5. Hasilnya adalah 3. 6 tambah 5 kan 11 ya. 11 modulo 8 gitu ya dengan desimal. Itu hasilnya adalah 3. Jadi itu sebetulnya kalau kita bekerja pada bit itu adalah 110 SOR 101 gitu. Ini 6, ini 5. Hasilnya 011. Kemudian untuk perkalian, ya ini salah satu contohnya 2 kali 4 misalnya ya. 2 kali 4. 010 kali 4-nya 100. 2 kali 4. Itu modulonya. Jadi kita menggunakan irreducible polynomial di sini ya.
1011. Jadi 1011. X pangkat 3 ditambah X tambah 1 itu adalah 1, kemudian pangkat untuk X pangkat 3-nya kan 1 ya. Ini 1 maksudnya. 1, kemudian X kuadratnya kan tidak ada, jadi 0. Ya. Jadi ini untuk yang ini X pangkat 3. Pangkat 3. Ini X pangkat 2. Ini X pangkat 1. Dan ini X pangkat 0. Ini sebetulnya mengacu ke sini. Ke sini, ke sana. Kemudian yang 0 ini kan nggak ada, karena X pangkat 2-nya kan tidak ada. Kemudian yang ini ke sini. Gitu. Jadi 2 kali 4 itu adalah 010 kali 100. Nah, ini sebetulnya one bit left shift dari ini. Ini 010 itu 1 bit ke kiri gitu kan. Dikalikan 010. One bit left shift ini dari 100 sehingga menjadi 1000 ya. 1000 ini kan lebih besar dari 3 bit. Nah, karena lebih besar dari 3 bit, jadi lebih dari 3 bit, maka harus dimodulukan dengan irreducible polynomial. Jadi SOR-nya itu adalah SOR 1011 hingga menjadi 3. Ini 3 ya. 011 gitu harusnya ini. Supaya nggak ribet ditulisnya 3 aja. Kemudian 3 kali 4. Ini 3 kali 4 ya. 3 kali 4. Hampir sama sih, 011 kali 100 modulo 1011. Ini berarti one bit left shift dari 100 disorkan dengan 100. Mengapa? Karena ini sebetulnya kan 2 ya. Jadi one bit left shift itu yang ini. Yang ini 010 itu kalau dikalikan dengan 100 ini kan berarti one bit left shift. Tapi ini masih ada pengali yang lain yaitu 1. Sehingga one bit left shift dari 100 masih disorkan dengan ini 100 gitu ya. 1000 SOR 100 gitu. Dan ini hasilnya pasti lebih besar dari 3 bit sehingga harus dimodulukan ini ya 1011 irreducible polynomialnya. Sehingga pada akhirnya menjadi ini 1100 SOR 1011. Hasilnya adalah 111 ya, 111 atau 7. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin tidak sekedar bahwa meskipun 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Bukan berarti 2 kali 4 modulo 8 gitu. 3 kali 4 modulo 8, bukan seperti itu. Tapi kita melakukan operasi sesuai dengan pedoman pada aritmetika modular, khususnya Galois-Fitch ya. Galois-Fitch untuk 2 pangkat n. Oke, saya kira itu. Ini dipakai di HIS juga. Nah, cuma di HIS bukan 2 pangkat 3 ya. Yang dipakai adalah 2 pangkat 8. Dengan irreducible polynomial, ya, polynomial yang berderajat 8. X pangkat 8 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X tambah 1. Itu irreducible polynomial yang dipakai di HIS. Oke, ini contoh-contohnya saja saya kira. Nggak perlu. Ini kalau
hasil perkalian kebetulan lebih dari X pangkat 7, ya, maka nanti harus dimodulkan dengan ini, irreducible polynomial. Sehingga hasilnya maksimal X pangkat 7. X pangkat 7 itu berarti ada 8 bit. 8 bit. Ini berarti 1, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, untuk di AES aturannya mirip dengan yang tadi, ya. Sudah ada contohnya untuk GF2 pangkat 3 tadi. Jadi ini irreducible polynomialnya. Jika direpresentasikan ke dalam bit ini menjadi 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ya. Apa namanya? X pangkat 8-nya itu kan 1. Dan ini pangkat 7, pangkat 5, 6, pangkat 5, kemudian ini pangkat 4-nya 1 lagi, pangkat 3 1 lagi, kemudian pangkat 2-nya 0, pangkat 1, 1, pangkat 0, 1. Nah, ini penjumlahannya pada GF 2 pangkat 8. Ya, mohon maaf. Jadi perkaliannya didefinisikan pada penjumlahannya dulu, ya. Penjumlahannya ya seperti yang sudah operasi eksklusif OR, sangat mudah. Jadi misalnya ini kan desimal, ya. Saya stop dulu, ya. Dan
Ya, baik. Saya lanjutkan ya. Jadi untuk penjumlahan itu saya kira tidak menjadi masalah karena mudah sekali. Hanya operasi eksklusif OR saja. Kemudian biasanya kita menggunakan heksa ya. Di sini representasinya 04 itu berarti sebetulnya 0000 0100. Kemudian 02 itu berarti 0000 0010. Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya. Bagaimana mengubah heksa ini menjadi bit. Nah, ini tinggal melakukan operasi eksklusif OR saja. Jadi ini hasilnya 0000 0110. 0 ini 6. 06 dalam heksa. Ya. Itu untuk penjumlahan. Jadi penjumlahannya sangat mudah. Operasi SOR saja. Nah, untuk perkaliannya kita menggunakan contoh seperti pada 2 pangkat 3. Jadi di sini operasinya adalah operasi left shift ya. Operasi left shift dengan jumlah bit sesuai dengan pengali. Nanti dilanjutkan dengan penjumlahan jika diperlukan. Tadi kalau misalnya pengalinya adalah 011 tadi ya. Itu kan berarti left shift untuk yang 010 dan yang 001-nya itu berarti tetap gitu kan. Nah, itu disorkan dulu hasilnya. Dan yang terakhir adalah operasi modulo menggunakan irreducible polynomial. Jika hasilnya melebihi 8 bit. Ini contohnya. 02 dikalikan 87. 02 dikalikan 87. Nah, 02 itu sebetulnya 00000010 gitu kan. Dikalikan 87. 87 itu adalah 81000. 7-nya adalah 0111. Ya. 8 ini 7 gitu. Karena pengalinya adalah 02, maka sebetulnya itu adalah 1 bit left shift. Digeser kiri 1 bit ya. Digeser kiri 1 bit. Sehingga hasilnya menjadi 10000 dan ini 111 yang terakhir 0. Nah, ini lebih dari 8 bit kan. Maka kita modulkan dengan irreducible polynomial ini. Irreducible polynomialnya adalah ini. Itu berarti operasi eksklusif OR dalam bit. Modulo itu ya SOR ya dalam bit. Jadi hasilnya ini 0001 0101. Ini 1, ini 5. 1, 5 dalam heksa. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi nanti kalau ada operasi perkalian-perkalian di dalam AES, maka seperti inilah ya, operasinya. Anda perlu memahami ya. Gimana gitu cara melakukannya. Operasinya adalah seperti ini. Kebetulan kalau untuk AES pengalinya ini kecil-kecil ya. Maksimal 03. 03 berarti tadi 1 bit left shift ya. Kemudian disorkan dengan dirinya sendiri. Gitu. Ya, hanya memang untuk dekripsinya menjadi besar gitu karena berarti dikalikan dengan inverse-nya. Oke, saya kira itu untuk aritmetika modular dan finite field untuk AES. Oke. Nah, saya akan lanjutkan ke AES-nya sekarang. Ada pertanyaan sampai di sini? Tapi apakah masih ada yang belum jelas mengenai operasi
operasi apa namanya pada aritmetika polinomial ya, aritmetika polinomial. Ada yang masih belum jelas? Bisa dipahami ya berarti. Ya, karena tidak ada yang menjawab, saya anggap paham semua. Jadi kalau ada soal seperti itu, ya, harusnya bisa dijawab. Harusnya bisa menjawab ya. Oke, saya lanjutkan dengan AES. Ya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat ya perkembangan dari DES sampai dengan triple DES gitu. Tapi meskipun pada saat itu masih dianggap aman triple DES, karena algoritmanya ya sama ya dengan DES, maka dianggap ini bukan merupakan kandidat yang bagus kalau kita ingin menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Nah, algoritmanya sama gitu ya. Jadi sebetulnya menambah kunci dan menggandakan eksekusi itu sebetulnya merupakan solusi tentatif. Solusi tentatif, bukan solusi yang harapannya bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu. Nah, di sini karena itu ya, karena alasan itu ini pada 98 kan DES sudah dipecahkan itu tadi ya. DES ya. Bukan triple DES ya. Triple DES masih bisa dipakai, tapi DES sudah bisa dipecahkan dengan tadi mesin tadi. Nah, 98 gitu. Tapi pada 97 karena sudah menyadari kelemahan dari DES dan bahwa double DES, triple DES itu tidak bisa diharapkan ya untuk keamanan dalam jangka waktu yang lama, maka NIST di sini mengeluarkan call for proposal untuk AES. Tuh, jadi mengundang seluruh kriptografer ya, di seluruh dunia untuk berlomba-lomba memasukkan proposal yang nanti jika mereka itu menang akan dijadikan sebagai standar baru. Kalau yang standar pertama itu data encryption standard, ini advanced encryption standard. Nah, ada beberapa syarat untuk itu ya. Jadi keamanannya harus sama atau syukur-syukur lebih baik ya daripada triple DES. Triple DES ya ini dipakai sebagai pedoman, bukan DES saja. Kemudian efisiensinya ditingkatkan gitu. Kemudian panjang bloknya ini sebetulnya bagian dari efisiensi. Kalau DES itu 64 bit, ini dimintanya 128 bit ya, supaya lebih efisien. Kemudian penggunaan kuncinya itu ya jangan hanya satu macam. Minimal 128 bit. 128, 192, 256. Ini kok dikurangi berapa ya? 100 ini 4 40 64 ya, 64. Jadi ini tambah 64 ini tambah 64 lagi gitu ya. 128, 192, 256. Kemudian evaluasinya nanti evaluasi keamanan, efisiensi secara komputasi, penggunaan memori, kesesuaian hardware dan software, dan juga fleksibilitas.
Oke. Nah, tahun 97 itu call for proposal. Tahun 2001 ditetapkan ya pemenangnya. Pemenangnya itu adalah algoritma Rindel. Ini nanti ditetapkan sebagai AES gitu. Jadi AES itu nama standarnya. Sementara algoritmanya sendiri itu ya ini sebetulnya. Algoritmanya ini sebetulnya. Ini dibuat oleh 2 orang kriptografer dari Belgia, John Damon dan Vincent Raymond. Nah, seperti apa sih AES? Ya, AES itu 8 bit, ya, bekerja dalam byte ya, 8 bit. Kemudian menggunakan GF 2/8 ya, tadi yang kita lihat tadi. Irreducible polynomialnya tadi yang sudah kita lihat tadi ya. X/8 tambah X/4 tambah X/3 tambah X/1. Kemudian ukuran bloknya 128 bit. Jadi lebih efisien daripada DES ya, 64 bit. Panjang kuncinya juga memenuhi persyaratan, jadi bisa dipakai 128, 192 atau 256. Tapi 128 aja katanya ya sampai sekarang masih aman gitu. Nah, bloknya kalau di DES itu kan sebagai vektor gitu. Satu dimensi gitu. Di sini dipakai matriks ya. Matriks persegi dari bytes. Jadi nanti akan ada 16 byte. 16 byte. State array, dan nanti itu akan dimodifikasi pada setiap tahapan, baik itu encryption maupun decryption. Nah, setelah selesai, ya itulah yang jadi outputnya. Kuncinya sendiri itu juga direpresentasikan sebagai matriks persegi dari byte. Kalau di DES ya, kunci itu kan di apa ya? Ada key scheduling algorithm ya. Nah, AES juga ada gitu, key scheduling algorithm. Tapi istilahnya di sini di-expand, diperbesar ukurannya. Jadi dari yang 128 bit itu menjadi 44 words. 44 words. Jadi diperbesar gitu ya kuncinya. Kalau di DES itu kan apa ya? Ada operasi lah untuk setiap tahapannya itu. Istilahnya bukan memperbesar tapi bukan memperbesar kunci tapi membuat subkey gitu kan. Nah, kalau ini memang kuncinya di-expand gitu. Kira-kira seperti itu. Kuncinya menjadi besar dari kunci awal yang 128 atau 192 atau 25. Kemudian untuk byte-byte-nya itu nanti berdasarkan kolom, mengurutkan kolom. Jadi kan baris per baris yang biasa kita lakukan di kolom berkolom. Jadi 4 byte pertama itu ditempatkan pada kolom pertama, 4 byte kedua kolom kedua, dan seterusnya. Pada kuncinya 4 byte pertama itu menempati kolom pertama dan seterusnya. Jadi sama juga ya. Tanya kolom per kolom. Nah, perbedaan dengan Hazel yang menjadi dasar DES itu adalah yang pertama tadi ya. Di sana hanya vektor satu ya, vektor satu, maksudnya matriks satu dimensi ya, itu vektor.
nanti dibagi menjadi 2 kan gitu. Di sini apa namanya, dibagi atau dimasukkan ke dalam matriks vektor vektor 2 dimensi ya, matriks atau 2 dimensi matriks. Kemudian operasinya itu pada seluruh blok data. Jadi pada seluruh data, pada apa namanya, state array tadi, matriks tadi itu semuanya diolah gitu. Tidak seperti pada DES ya, atau Faisal Cipher itu kan, mudah-mudahan masih pada ingat ya. Jadi kalau di Faisal Cipher itu kan gini kan ya. Ini dibagi 2 begitu kan. Nah, ada bagian yang ini round berikutnya. Yang round berikutnya ini tuh hanya di copy langsung ke sini gitu kan. Ada yang seperti ini gitu. Jadi seolah-olah ini nggak di apa-apakan, langsung di copy untuk mendapatkan yang bagian kiri. Sementara memang untuk yang bagian kanan ini ada fungsinya ya. Ini dikenai fungsi, kemudian nanti hasilnya disorkan dengan ini gitu ya. Disorkan dengan ini untuk mendapatkan apa namanya, fungsi F, mendapatkan yang sebelah kanan. Tapi yang sebelah kiri kan hanya pengkopian gitu. Jadi ini nggak diapa-apain. Langsung di copy saja di sini. Itu di Faisal dan DES ya. Karena dasar dari DES ya Faisal itu. Nah, ini berbeda dengan AES. AES itu seluruh blok, nanti akan bisa dilihat ya matriksnya itu. Ya, matriksnya nanti 4x4. Matriksnya 4x4 ya. Kemudian seperti ini. Ini ya, kedua. 4x4 begini. 4. Nah, 4x4 seperti ini. Nah, nanti seluruh operasinya itu diterapkan pada semua elemen di dalam matriks itu. Tidak membagi-bagi menjadi 2 seperti ini. Jadi diterapkan untuk semua elemen. Itu bedanya. Jadi lebihan lah ya, lebih apa ya? Semuanya dikenai operasi gitu. Jadi tidak ada yang hanya di copy begitu ya. Oke, kemudian ya ini keuntungannya ya. Tahanan terhadap serangan yang diketahui, kecepatan dan keringkasan kode pada CPU, kemudahan desain. Ya. Nanti ada 4 kolom, masing-masing terdiri dari 4 byte, ya. Yang itu merupakan state, kemudian kuncinya nanti di-expand, jadi array of words, expand banyak gitu kuncinya. Ya sebetulnya ya subkey gitu ya. Tapi istilahnya di AS bukan subkey. Tahapannya itu tergantung panjang kunci ya. 9, 11 dan 13.
9, 11, dan 13. 9 itu untuk yang 128, ini untuk yang 192, ini untuk yang 256. Gitu. Jadi tahapannya menyesuaikan dengan panjang kunci. Karena nanti panjang kuncinya itu di-expand itu tadi. Ekspansinya juga menyesuaikan panjang kunci gitu. Nah, untuk setiap tahap, jadi ini ya sama seperti DS ya, ada round-round gitu. Kita mengatakannya tahapan. Nah, untuk setiap tahap itu ada empat transformasi, disebut sebagai transformasi, yaitu byte substitution. Ini kita menggunakan S-box, ya seperti tabel yang kita pakai di DES itu ya. Ketika melakukan substitusi itu menggunakan tabel gitu kan. Di DS juga ada S-box-nya, tapi S-box-nya di DES itu dipakai untuk mengubah dari 6 bit menjadi 4 bit kan gitu. Jangan tabel-tabel yang lain disebut tabel permutasi gitu ya. Banyak itu ya di DES. Nah, ini juga ada tabel S-box yang dipakai untuk mensubstitusi byte. Kemudian ada operasi atau transformasi shift rows, ya, itu sebetulnya menggeser gitu, menggeser byte, ya, permutasi ya di sini. Jadi ini substitusi itu berarti teknik substitusi yang dipakai, permutasi itu berarti shift rows ini adalah teknik permutasi. Kemudian mix column ini substitusi juga. Ini mengalihkan matriks tadi dengan matriks standar gitu. Kemudian yang terakhir adalah add round key. Ya, ini melakukan operasi exclusive OR dengan kunci. Substitusi juga ya. Implementasinya hanya yang ini. Ya, ini tadi sudah kita lihat, saya kira saya tidak perlu mengulang ya. Nah, ini prosesnya secara keseluruhan. Jadi plain text-nya 16 byte. Satu blok ini ya. Bagaimana jika lebih dari 16 byte? Ya, kita pakai kita bagi menjadi blok-blok begitu. Ya, jadi ini untuk satu blok ukurannya adalah 16 byte atau 128 bit. Nah, ini nanti dimasukkan ke state array itu ya. State array. Jadi ukurannya adalah 4 kali 4 byte. Masing-masing byte gitu ya. Jadi 16 byte juga ya. 16 byte. Kemudian nanti dilakukan transformasi awal. Transformasi awal ini sebetulnya kayaknya SOR ya, SOR dengan key ya. SOR dengan kuncinya. Kemudian ini hasilnya. Kemudian masuk round pertama. Nah, ini yang terdiri dari 4 transformasi tadi. Substitute byte, kemudian mix column, substitute byte, mix column, kemudian saya malah lupa namanya. Ada 4 tadi ya, yang sebelumnya sudah saya sebutkan di depan. Round key yang terakhir, shift rows ya, shift rows, kemudian mix column dan add round key yang terakhir. Tuh. Masing-masing round seperti itu. Round 1 sampai dengan round yang terakhir. Round yang terakhir seperti itu. Jadi 4 transformasi. Ini kuncinya mengambil dari ekspansi kunci itu gitu. Tadi kan kuncinya di expand ini sebetulnya ya. Dari kunci hanya 128
bit atau 192 atau 256 tadi ini di expand, diperbesar gitu, sehingga mencukupi untuk semua round. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti di final state, di round yang terakhir itu hanya ada 3 transformasi. 3 transformasi saja yang terakhir. Tidak ada mix column. Nanti hasilnya kita masukkan, kita susun kembali ya menjadi ciphertext. Gitu. Penyusunannya sekali lagi kolom per kolom ini ya, kolom per kolom. Jadi ini menjadi 4 byte pertama ciphertext, 4 byte kedua, 4 byte ketiga, 4 byte keempat. Ya, demikian. Jadi kira-kira ya seperti itu ya. Banyaknya round tadi ini yang apa namanya, yang 4 transformasi ya. 10, 12, 14. Oke. Ya ini kalau kita lihat dalamannya. Jadi tadi yang tahun pertama itu ada 4 tadi. Sebelumnya ada initial istilahnya tadi, initial transformation ya. Itu hanya add round key. Kemudian masuk ke run berikutnya itu ada tadi substitute byte, shift rows, mix column, dan add round key. Terus sampai dengan round yang terakhir itu hanya ada 3 substitute byte, shift rows, dan add round key. Mix column-nya udah nggak ada. Itu untuk enkripsinya. Nah, untuk dekripsinya tidak seperti DES yang kita menggunakan cara yang sama ya dengan enkripsi, hanya membalik kunci saja kan ya kalau di DES itu. Nah, di AES operasinya berbeda. Jadi kita menggunakan inverse dari operasi pada enkripsi. Kalau add round key ini karena sort operasi eksklusif OR saja, maka ya add round key saja gitu ya. Sama gitu ya. Kemudian ini shift rows ya. Kita lakukan inverse shift rows. Ini substitute byte, kita lakukan inverse sub byte. Add round key ini sama, add round key lagi. Kemudian mix column ini inverse mix column. Dan seterusnya. Jadi menggunakan operasi inverse-nya. Inverse dari operasi-operasi enkripsi. Gitu. Ya, itu yang AES ya. Jadi berbeda dengan DES untuk dekripsi tidak menggunakan operasi yang sama seperti pada DES ya. DES itu sama persis ya. Dekripsinya, dekripsi sama dengan dekripsi. Hanya memang berbeda dari penggunaan kuncinya. Penggunaan kuncinya kan terbalik jadi urutan kuncinya, subkey-nya. Kalau ini ya operasinya sendiri inverse-nya gitu. Bukan sama, tidak sama. Oke. Ya, jadi tadi sudah disebutkan perbedaannya yang selain yang terkait dengan dekripsi juga bahwa ini bekerja pada seluruh seluruh data ya, seluruh byte gitu. Tidak hanya mengcopy gitu ya. Beda itu dengan pada DES. Kemudian ekspansi kunci ya, ekspansi kunci. Jadi istilahnya kuncinya itu di-expand. Bukan menurunkan subkey begitu, tapi kuncinya di-expand. Kemudian pemrosesannya itu ada 4
transformasi. Ya. 1 permutasi dan 3 substitusi. Kalau pada DES atau Vessel itu kan fungsinya itu ya, fungsinya itu fungsi apa ya? Itu substitusi ya, bagian saya kira ya. Jadi dan nama tidak ada transformasi begitu ya. Jadi apa namanya? Fungsinya ya ada permutasi, ada substitusi gitu. Tapi itu menjadi satu ya. Jadi satu kesatuan. Nah, kalau ini masing-masing itu ada namanya gitu. Substitution, menggunakan S-box ya. Dan shift rows itu apa namanya? menggeser baris-baris itu. Mix column itu mengalihkan dengan matriks standar. Kemudian add round key itu sebenarnya operasi eksklusif OR ya pada bit. Ya, ini parameternya, ukuran kuncinya ya. Ukuran kuncinya ada 3 macam di sini. 128, 192, dan 256. Kalau kita menggunakan ukuran word dan byte ini ya. Ini berarti 4 word karena 1 word itu 32 bit ya. Nah, kemudian 16 byte dan seterusnya. Kemudian ukuran plain text-nya sama 128 bit. Kemudian banyaknya round yang menyesuaikan panjang kunci 10, 12, 14. Kemudian untuk ukuran kunci ya untuk setiap roundnya itu 128 ya. Sama ini 128 juga. Kemudian ukuran kunci yang sudah di-expand ini 176 bit, 208 bit, dan 240 bit. Masing-masing 44 word, 52 word, dan 60 word. 176 itu 40. Oh, ini byte. Dalam byte. 44 byte, 52 byte, dan 60 byte. Oh, maaf, ini sebetulnya word dan byte. Maaf ya. 44 word, kemudian 52 word, dan 60 word. Ya. Dalam byte-nya 176, 208, dan 240. Dalam bit-nya tentunya jauh lebih panjang ini ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang masing-masing transformasinya. Yang pertama, transformasi substitute byte. Ini sebetulnya hanya operasi table lookup gitu, menggunakan S-box tadi. Ya. Itu ya tinggal mengganti begitu sih. Jadi ada matriks 16 kali 16 yang disebut sebagai S-box itu, ya, yang itu sebetulnya dihasilkan dari permutasi semua 256 nilai yang mungkin 8 bit. Isinya ya antara 0 sampai 255 tabelnya itu. Tapi dipermutasi gitu. Tidak urut ya. Kemudian untuk pemetaannya, ini caranya pemetaannya. 4 bit paling kiri itu dipakai untuk menunjukkan baris pada S-box. Sedangkan 4 bit paling kanan itu menunjukkan kolomnya. Jadi misalnya ya 95 heksa gitu. 95 dalam heksa berarti ini 4 bit 9. 4 bit yang kedua ini 5. 9 itu berapa? 0 1 0001 ya. Itu itu sebagai
sebagai apa namanya, baris ya. Jadi kita lihat baris ke-9 dan kolom ke-5. Baris ke-9, kolom ke-5. Nah, ternyata dari Xbox-nya isinya adalah 2A. Ya. Maka 95 dipetakan ke 2A. Jadi ini adalah Xbox-nya. Tadi yang 95 tadi ini 9, terus ini 5. 95. Nah, ini adalah 2A. Jadi 95 akan diganti dengan 2A gitu ya. Itu untuk Xbox. Transformasi subbytes. Jadi sangat mudah. Hanya table lookup. Ya, ini informasi saja sih. Informasi saja bagaimana menyusun Xbox itu. Saya kira ya nggak perlu kita bahas ya. Nah, ini beberapa contohnya. Ini EA diganti 87, ya, 04 diganti F2, dan seterusnya. Jadi dari masing-masing ini berarti kolom baris ke E, kolom ke A gitu. Ternyata isinya 87. C5, isinya 6. Saya kira sangat mudah sih ya, karena hanya melihat dari Xbox saja. Nah, berikutnya adalah karena tadi setiap untuk deskripsi ya, setiap apa namanya substitute, setiap operasi, setiap transformasi itu menggunakan inverse-nya untuk deskripsi, maka inverse dari setiap transformasi itu perlu dicari ya. Inverse-nya apa gitu. Tapi ini menggunakannya saat deskripsi sebetulnya. Saat melakukan deskripsi. Inverse dari substitute bytes itu sebetulnya ya hanya melihat Xbox tadi, tapi inverse dari Xbox-nya tadi ya. Jadi ini misalnya yang apa tadi ya? Ya, jadi 87. Nah, sebentar ini saya nggak tahu ini apakah mudah-mudahan betul ya. Inverse-nya harusnya kebalikannya lah. Jadi, nah kalau EA menjadi 87 harusnya 87 itu EA gitu ya. Tapi ini kok enggak ya? Oke. Mudah-mudahan betul ini tabelnya. Ya, jadi ini juga sudah ada lah tabelnya. Jadi tinggal melihat dari tabel inverse Xbox. Gitu. Transformasi berikutnya adalah shift rows. Ya. Shift rows ini hanya menggeser baris-baris pada state array. Ada yang tidak digeser ya, itu baris yang pertama. Baris kedua digeser 1 byte circle ya, left shift. Kemudian baris ketiga itu 2 byte circle left shift. Baris keempatnya 3 byte circle left shift. Ya, ini ilustrasinya. Jadi kayak kalau ini adalah 87 F2AC 97, maka ini tetap. Kemudian ini digeser satu ke kiri, satu kolom, satu kotak ke kiri gitu ya. Jadi 6E, kemudian 4C, 90, 90, dan EC. Yang ini digeser 2 ke kiri. Jadi yang paling ini geser ke kiri, sehingga ini jadi 46, E7, 4A, dan C3. Kemudian yang terakhir ini 3 bit ke kiri, 3 byte ke kiri, A6, 8C, D8, 95. Kira-kira seperti itu. Hanya menggeser. Jadi
Saya kira sih tidak terlalu sulit juga ya. Mudah-mudahan. Nah, yang sulit nanti yang ketiga. Inverse-nya ya gesernya menjadi geser kanan gitu kan. Right shift. Di baris pertama tidak digeser. Baris kedua one byte circle right shift. Ya. Baris ketiganya 2 byte circle right shift. Dan baris keempatnya 3 byte circle right shift. Kemudian untuk, nah ini yang tadi saya sampaikan ya, ini yang paling sulit ini saya kira, karena ini perkalian matriks. Gitu. Transformasi mixed column. Jadi di sini operasinya dengan mengalihkan state array itu dengan matriks ini. Ya. Matriks persegi ini. Jadi sudah saya sampaikan ya, ini kecil-kecil ya, 01, 02, 03 gitu. Yang dikalikan dengan state array-nya akan menghasilkan state array yang baru. Ya. Perkaliannya pada GF2/8 yang tadi sudah saya jelaskan di depan tadi. Jadi ya kita lakukan geser kiri, kemudian mungkin diperlukan exclusive OR ya kalau pengalinya 3. Ya, kemudian kalau hasilnya lebih dari 8 bit dimodulkan dengan irreducible polynomial. Oke, jadi ini berarti pengalinya ya ini kali ini ditambah ini kali ini, tambahnya berarti sort, tambah ini kali ini ditambah ini kali ini. Kira-kira seperti itu. Ini hasilnya. Ilustrasinya. Ilustrasinya. 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 1, 1, 2. Nah, ini contohnya. Di 02 dikali dengan 87, SOR, 03 kali 6E, SOR lagi, 1 kali 46, jadinya 46 tetap. SOR lagi, 1 kali 6. Seperti itu. Ini dikali dulu ya, ini dikali. Ini geser kiri sebetulnya. Geser kiri satu bit. Ini geser kiri disorkan dengan dirinya sendiri. Kemudian nanti kalau hasilnya lebih dari 8 bit disorkan dengan irreducible polynomial. Ini karena pengalinya 1 ya, sama ya, tetap. Ini juga sama. Ini hasilnya masing-masing. Jadi untuk kolom pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Nggak perlu ya. 2 kali 87 tadi. Ini berarti ke kiri, geser kiri 1 bit. Kemudian lebih dari 8 bit, maka dimodulkan dengan irreducible polynomial. Nah, ini yang sulit. Inverse dari mixed column. Karena nilainya besar. 0E, 0B, bukan besar-besar. Karena harus menggunakan inverse dari matriks awalnya ini. Gitu. Jadi 0E itu berarti 000 1 gitu kan. 110 ya. Kemudian 0B itu kan juga besar. Jadi geser kirinya banyak itu. Kirinya banyak. Beberapa geser kiri kemudian dihubungkan dengan SOR gitu kan. Ini yang saya kira ini sulit.
Inverse dari mixed column. Kemudian add round key, ini hanya sort dengan round key, ya, kunci pada saat itu. Jadi kuncinya satu word 32 bit. Byte state itu dengan satu word kunci. Ya, tinggal seperti ini. 32 bit disorkan dengan word yang pertama. Ini yang 32 bit berikutnya disorkan dengan word yang berikutnya. Dan seterusnya. Jadi ya hanya sort saja sih. Inverse-nya karena operasi sort, inverse-nya ya sort juga. Tuh, jadi dirinya sendiri. Ya, ini ilustrasi dengan cara yang lain tadi. Subbytes, kemudian shift rows, kemudian mixed column tadi, add round key. Nah, bagaimana kita melakukan ekspansi kunci? Jadi membuat yang kuncinya hanya masing-masing tadi kan sedikit ya, cuma berapa word gitu ya. Kalau 128 itu cuma 4 word, dijadikan 44. Nah, ini adalah caranya. Jadi 16 byte tadi, 16 byte itu berarti 4 word ya, diekspansi menjadi 44 word. Ya. Mengapa harus 44 word? Karena satu round itu memerlukan 4 word. Kan 4 kolom tadi ya, satu kolom itu kan 1 word sebenarnya. Kemudian ada 11 round ya, ini untuk yang 128 bit. Ada 11 round. Berarti kan perlu 44 word gitu ya. 4 kali 11. 11 kali 4. Nah, maka perlu di-expand memang. Kunci aslinya itu menjadi 4 word pertama. Kemudian sisa word-nya, ya, nanti mengisinya itu 4 word sekali waktu. Ya, jadi hitungnya langsung 4 word, 4 word, 4 word gitu. Nah, setiap word kecuali word pada kelipatan 4 bergantung pada word sebelumnya dan 4 word sebelumnya. Itu nanti dilakukan operasi ekspresi. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini awal kunci aslinya. K0, K1, K2, K3 ini masing-masing 1 byte ya. 1 byte. Sehingga ini totalnya 128. 128. Kemudian ini menjadi W0, W1, W2, W3. Word ke-0 sampai dengan ketiga. Untuk mendapatkan W4 sampai W5 itu perhitungannya seperti ini. Jadi untuk yang W4 itu dari W0 disorkan dengan hasil dari fungsi G ya. Untuk W3 gitu. So disorkan itu menjadi W4. W5-nya itu dari W1 disorkan dengan W4. W6-nya W2 disorkan dengan W5. W7-nya W3 disorkan dengan W6. Jadi sebenarnya 5, 6, 7 itu hanya sort antara WI-1 ya, dengan WI-4. Gitu. Yang berbeda hanya ini W4 ini. Dan ini akan berbeda semuanya ya untuk yang kelipatan 4. Sementara yang lainnya hanya ya seperti ini.
I sebelumnya, WI sebelumnya disorkan dengan WI min 4. Gitu. Nanti kita akan dapatkan ini word yang terakhir. 4 word terakhir ya, W40, W41, W42, W43. Nah, fungsi G-nya itu seperti apa? Fungsi G-nya itu seperti ini. Jadi kita kan ini misalnya ini misalnya W3 ya. Misalnya W3. Kan satu word ya. Itu dibagi menjadi 4 byte ya. Satu word itu kan 4 byte-nya. B0, B1, B2, B3. Kemudian nanti dilakukan left shift ya. Circle left shift ya. B1, B2, B3, B0. Kemudian masuk substitute bytes. B1 menjadi B1 aksen. Ini menjadi B2 aksen. Dan seterusnya. Kemudian ini nanti disorkan hasilnya dengan ini. Sebetulnya yang disorkan hanya yang pertama. Hanya byte yang pertama. Yang lainnya ini kan 0. Disorkan ya tetap ya. Jadi disorkan dengan konstanta yang disebut sebagai RC. J. Ini tetap yang paling tetap. Yang pertama saja ini. Nah, inilah yang nanti akan menjadi hasil dari output G ini. Yang itu disorkan dengan W1 untuk mendapatkan W4. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti RCJ-nya akan kita lihat. Rcon C. Ya, jadi fungsinya tadi root word, one byte circle left shift, kemudian subword substitute dengan sbox ya. Kemudian yang terakhir adalah dilakukan sort operation ya dengan konstanta Rcon C yang tadi saya sebutkan hanya byte yang pertama sebetulnya yang disortkan. Karena sisanya 0 ya. Nah, ini adalah caranya. Jadi satu word dengan 3 byte paling kanan itu selalu 0 tadi. Jadi ya nggak ada artinya gitu. Nah, untuk byte yang pertama itu menghitungnya adalah nilainya sama dengan RCJ ya. RCJ. Rcon C itu adalah RCJ. Itu berarti 2 kali RC2 ya. Jadi RC1 RC1 kan udah 1 ya. Maka RC2 itu adalah 2 kali RC1. RC3 adalah 2 kali RC2. RC4 2 kali RC3 dan seterusnya. 2 kali ini didefinisikan pada GF 2/8. Oke, jadi seperti itu. Oke, nah ini untuk AES sendiri dari sisi implementasi ya efisien karena bisa diterapkan untuk smart card dengan 8 bit. Kalau dipakai 32 bit prosesor atau 64 bit ya, maka ya tentunya lebih efisien. Oke, ini rangkumannya. Dia hanya ada
satu fase yang menggunakan kunci, yaitu fase add round key. Nah, setiap tahapannya reversible, ya, reversible, dan kita menggunakan inverse dari tahapan-tahapan itu, dan tidak identik, enkripsi dengan dekripsi tidak identik. Kemudian ini contohnya saja sih sebetulnya. Ekspansi kunci. Jadi ini kunci awalnya. Nah, ini apa namanya? Hasil dari fungsi G, ya, hasil dari fungsi G. J3 8 5 4 6 7 9. Nah, ini nanti disorkan dengan W0 sehingga menjadi W4. Kemudian W5-nya dapatkan dari W4 disorkan dengan W1. Dan seterusnya, sehingga pada akhirnya kita dapatkan W43 di sini. Ini ekspansi kuncinya seperti itu. Jadi dari hanya 4 word ini menjadi 44 word. Ini contoh dari enkripsinya. Urutannya gitu ya. Ini awalnya untuk permutasi awal kan dia hanya round key saja, permutasi awal, transformasi awal ya, hanya add round key saja, disorkan, hasilnya adalah ini, kemudian dikenai subbytes, shift rows, mix column, dan add round key yang terakhir. Nanti menjadi ini, nanti dikenai lagi subbytes, shift rows, mix column, dan seterusnya sampai yang terakhir ini hanya ada ya ini yang terakhir. Tapi ini harusnya nggak ada mix column. Salahnya. Ya kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi ya kalau dengan perhitungan manual tentunya tidak mungkin ya, sangat jelimet ya. Tapi dengan mesin cepat sekali. Oke. Ya saya kira itu. Mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu mengenai AES? Apakah ada yang ingin menanyakan sesuatu? Bentar, ini presensinya kok sulit ya? Sebenarnya di HP-nya masih belum bisa. Semesternya ini. Di layar sudah ada, cuma saya yang nggak bisa presensi. Kelihatannya saya harus presensi dulu ya. Kalau saya tanpa presensi, apakah Anda bisa presensi? Coba. Nggak bisa ya? Udah nanti saya manualkan aja lah. Tidak bisa, karena ini semesternya di HP itu masih dikacau. Oke, nanti saya presensikan nama saja. Baik, mungkin itu ya AES. Untuk kuliah ini mohon maaf sekali karena masih online dan ada kemungkinan ada kemungkinan harus online terus gitu ya, karena dokter menyampaikan untuk proses penyembuhan itu bisa makan waktu 2 bulan gitu. Jadi ada kemungkinan ya masih online terus gitu. Nanti saya minta izin kepada pengelola prodi ya untuk apakah boleh gitu jika online seterusnya dengan kondisi saya ya. Jadi mohon maaf sekali untuk itu.
Oke, baik, mungkin itu saja ya. Apakah ada yang akan menanyakan?